Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rama Humairah dari kelas IF 401 di jurusan Informatika dari Telkom University. Di sini saya akan membahas mengenai tugas besar Machine Learning di tahap 1, yang dimana tahap 1 itu kita hanya akan membahas mengenai clustering saja. Nah, untuk pembahasan kali ini kebetulan saya mendapatkan dataset berupa kendaraan. Nah, jadi langsung aja kita ke pemrogramannya. Nah, jadi langsung aja, yang pertama-tama itu ada import library, yang dimana di tahap ini itu saya akan mengimport beberapa library yang nantinya dibutuhkan untuk melakukan fungsi-fungsi yang ada dalam program. Seperti di sini saya menggunakan fungsi encode dan scaling, terus ada juga untuk mengubah tipe data, terus ada juga untuk filter selection, terus juga ada untuk identifikasi outliers dengan rentang interkuartil. Nah, di sini kita run dulu supaya kita bisa gunakan fungsinya di kode-kode berikutnya. Nah, habis itu langsung ke upload. Nah, jadi sebelum kita memproses sebuah data, tentu saja kita harus mengupload datanya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mengupload data atau melakukan mounting ke Google Drive terlebih dahulu, karena supaya bisa connect ke Google Drive. Nah, kebetulan di sini saya sudah run sebelumnya, jadi ini sudah bisa terkonek dengan Google Drive. Nah, kemudian selanjutnya saya akan melakukan pengambilan data dari Google Drive. Nah, ini disesuaikan dari letak file yang akan kita ambil dari Google Drive itu. Nah, di sini saya akan mengambil data training ini, kendaraan train.csv. Nah, ini sudah terambil datanya, atau sudah terupload. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya adalah data preprocessing. Nah, di tahap ini saya akan melakukan pengecekan terhadap data dari kendaraan training.csv tadi. Nah, di sini saya akan memilih atau menggunakan data yang akan dicek. Nah, data yang saya pilih untuk dicek itu berdasarkan dari file CSV kendaraan train yang tadi, yang ini. Nah, jadi saya akan mengecek dari file CSV tersebut. Nah, ini jadi bisa kita lihat jadi saya itu akan memilih atribut yang dimana bisa terlihat kalau dia itu memiliki missing value atau ada beberapa baris yang kosong dari kolom atau atribut itu. Seperti jenis kelamin, nah ini ada yang 0, ada ini juga, umur juga 0, SIM juga 0, dan jadinya dan bisa dilihat mungkin beberapa atribut ini ada kemungkinan dia memiliki missing value. Nah, jadi langsung saja saya akan memilih kolom-kolom atribut berupa jenis kelamin, umur, SIM, kode daerah, sudah asuransi, umur kendaraan, terus kendaraan rusak, premi karena penjualan, lama berlangganan, dan tertarik. Nah, jadi kalau udah kita pilih, nah ini saya akan memunculkan dia sebagai tabel di sini karena biar memudahkan untuk pembuatan fungsi-fungsi selanjutnya. Nah, terus selanjutnya saya akan mengecek apakah dia itu memiliki missing value atau tidak. Nah, bisa kita lihat. Nah, bisa kita lihat di sini itu hampir semua atribut yang kita pilih tadi untuk diolah itu memiliki missing value kecuali tertarik. Nah, di sini saya tidak memilih ID karena menurut saya ID bisa kemungkinan tidak memiliki missing value. Jadi makanya saya tidak memilih atribut ID. Nah, di sini saya juga ingin melihat tipe dari atribut itu, jadi supaya bisa memudahkan saya untuk memilah atau mengklasifikasikan data yang akan kita isi missing value-nya. Nah, ini bisa kita lihat kalau jenis selain jenis kelamin, umur kendaraan sama kendaraan rusak itu memiliki tipe data float.
dan tertarik integer. Dan untuk yang tertarik integer. Nah, kemudian ini selanjutnya saya akan melakukan atau akan mengisi missing value atribut yang bertipe float terlebih dahulu. Nah, jadi untuk yang bertipe float saya akan mengisi missing value-nya dengan min, sedangkan untuk yang selain tipe float saya akan mengisi dengan modus. Nah, ini adalah algoritma untuk mengisi missing value dengan menggunakan min. Nah, terus untuk yang selain yang bertipe float itu kayak tipe objek dan integer itu menggunakan bertipe objek itu menggunakan modus. Nah, di sini kenapa saya tidak menaruh atribut tertarik, karena menurut saya atribut tertarik itu kan tidak ada missing value-nya, jadi tidak perlu untuk diisi karena ya memang tidak ada yang kosong. Nah, terus kemudian selanjutnya saya akan mendrop data yang tidak diperlukan. Nah, di sini saya akan mendrop atau membuang data yang tidak diperlukan. Itu seperti yang pertama, kendaraan rusak. Kendaraan yang pernah rusak. Nah, jadi kalau menurut saya ketertarikan pelanggan terhadap kendaraan yang sudah pernah rusak itu pasti lebih sedikit daripada kendaraan yang full new. Jadi menurut saya data yang kendaraan yang pernah rusak tidak diperlukan, jadi bisa kita langsung buang saja. Nah, terus untuk yang umur kendaraan lebih dari 2 tahun. Nah, kalau menurut saya jika kendaraan itu di atas 2 tahun, lebih dari 2 tahun, itu pasti ketertarikannya menurun karena pelanggan itu pasti akan membeli yang baru, bukan yang sudah nggak tren lagi gitu. Nah, kemudian jika sudah kita drop, sekarang kita cek apakah masih missing value atau tidak. Nah, ini bisa kita lihat kalau semua atribut itu sudah tidak ada missing value-nya. Oke, nah jadi selanjutnya karena ini sudah nggak ada missing value-nya, hal atau langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menghapus data yang memiliki outliers. Nah, saya akan menghapus outliers pada atribut yang kemungkinan itu memiliki persebaran data yang tidak stabil. Nah, menurut saya berdasarkan data dari kendaraan training ini, yang memungkinkan memiliki kasus tersebut adalah umur, premi, kanal penjualan, dan nama berlangganan. Alasan saya memilih itu karena sepertinya umur ada persebaran datanya tuh tidak stabil gitu. Terus juga kanal penjualan juga, premi juga, dan nama berlangganan juga. Nah, terus selanjutnya ini. Nah, ini adalah rumus dari atau function dari remove outlier. Nah, jadi di sini langsung kita panggil aja dan kita aplikasikan per atribut. Nah, ini bisa kita lihat untuk atribut umur itu tuh jadi yang ini, yang Q1 ini tuh minimal, terus yang Q2 itu maksimal. Nah, yang sedangkan yang IQR-nya itu seperti nilai tengah atau mediannya gitu. Nah, jadi ini mediannya di sini, terus dia memiliki angka minimal atau Q1-nya itu 20, terus ini Q2-nya atau maksimalnya itu 50. Nah, ini adalah outliers yang bakalan dibuang. Kemudian selanjutnya ada premi juga. Nah, ini dia memiliki minimal atau Q1-nya itu di atas 10.000, di bawah 15.000. Dan untuk maksimalnya itu di atas 50.000. Nah, ini untuk outliers-nya, outliers yang terbuang dan yang akan terbuang. Nah, yang untuk yang kanal penjualan ini
untuk minimal dan maksimalnya itu sama, jadi nggak ada mediannya juga. Nah, jadi dan sisanya ini outliers-nya tuh. Nah, kalau yang untuk lama berlangganan ini, jadi dia nggak ada outliers-nya yang untuk dibuang. Jadi dia tuh minimal di atas 0 dan maksimalnya 300, dan ini itu mediannya atau EQR-nya. Nah, ketika outliers-nya sudah dihapus, maka saya akan merubah atau menginclude data ordinal menjadi numerikal secara manual. Atribut yang akan diubah dari data ordinal menjadi numerikal itu adalah jenis kelamin, umur kendaraan, kendaraan rusak, dan sudah asuransi. Untuk yang jenis kelamin itu seperti saya mengubah wanita itu jadi 1, pria jadi 2. Terus untuk yang tidak juga saya ubah jadi 1, dan pernah itu jadi 0. Dan ini juga berlaku lebih dari 1 tahun itu 0, terus kalau 1 sampai 2 tahun itu 1. Nah, di sini untuk yang sudah asuransi, sebenarnya sudah asuransi itu adalah atribut float. Tapi ketika melihat hasil sebelumnya, saya merasa saya perlu menambahkan dia di ini untuk perubahan data ordinal menjadi numerikal ini. Nah, langsung aja ke selanjutnya itu untuk tipe-tipe yang tidak disebutkan di sini itu kita ubah jadi integer. Langsung kita ubah jadi tipenya integer. Nah, sekarang kita lihat apakah berhasil apa tidak. Nah, iya, jadi semua atribut ini sudah memiliki atau sudah satu tipe. Jadi tipenya sudah satu, yaitu integer. Nah, setelah semua data itu menjadi bertipe integer, maka saya akan melakukan scaling data atau scaling data. Scaling data, dan kemudian data tersebut disimpan dalam drive menjadi kendaraan setelah scaling. Nah, ini saya melakukan scaling data dengan menggunakan standar scaler yang udah ada dalam library. Nah, ini sudah berhasil. Nah, terus kemudian selanjutnya saya tinggal memasukkan data yang sudah di scaling itu ke dalam drive. Nah, ini ya. Jadi ini sudah berhasil masuk datanya. Nah, jadi ini data-data yang sudah di scaling. Nah, ini untuk yang ini sudah bertipe integer semua. Terus yang ini juga yang kendaraan rusaknya sekarang yang pernah rusaknya sudah nggak ada. Terus yang ini yang juga umur kendaraannya itu nggak ada yang di atas 2 tahun. Nggak ada yang di atas 2 tahun. Jadi yang untuk 0 ini tuh dia lebih dari 1 tahun. Terus kalau yang 1 ini tuh 1 sampai 2 tahun. Jadi nggak ada yang lebih dari 2 tahun. Oke, bisa kita keluar. Terus kita lanjut lagi. Kita lanjut ke fitur selection. Nah, fitur selection itu atau pemilihan fitur adalah proses pemilihan subset dari fitur yang relevan untuk digunakan dalam konstruksi model. Nah, jadi di sini saya akan melakukan pemilihan pemilihan subset dengan mereduksi dimensi data menjadi 2 atribut dengan metode PCA. Nah, ini untuk algoritma PCA-nya, dia sudah mereduksi dimensi data menjadi 2 atribut. Nah, kemudian setelah data itu direduksi menjadi 2 atribut dengan metode PCA, saya akan mengubah data tersebut menjadi array.
Nah, jadi di sini tuh saya akan menyimpan nilai masing-masing atribut ke variabel v1 dan v2. Dan lalu dimasukkan ke sebuah array. Nah, nilai variabel v1 dan v2. Jadi yang atribut 0 ini dimasukin ke v1, terus kalau yang 1 dimasukin ke v2. Dan jadinya kalau udah v1 v2 itu dimasukin ke dalam array yang bernama atribut xr. Nah, ini untuk diagramnya atau diagram yang berbentuk matplotlib. Nah, ini yang untuk y-nya itu v2, terus x-nya itu v1. Terus kemudian ada XR. Nah, XR ini sebenarnya datanya sama kayak yang di atas ini. Tapi dia datanya sama 0,599. Terus ini juga 0,599, itu sebenarnya datanya sama tapi dimasukin ke dalam array. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke tahap akhir, yaitu clustering. Nah, metode yang saya pakai dalam clustering ini itu adalah dengan menggunakan algoritma K-means. Nah, jadi sebelum masuk ke bagian K-means-nya, itu saya akan membuat rumus perhitungan jarak terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan Euclidean distance. Nah, ini adalah rumus atau algoritma jarak data dengan Euclidean distance. Nah, langsung aja kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu menentukan nilai cluster yang akan menentukan jumlah cluster atau nilai cluster yang akan kita set. Dan di sini saya mengeset nilai clusternya atau K-nya itu dengan nilai 3. Nah, kemudian selanjutnya itu membuat centroids dengan merandom angka minimum, maksimum, hingga ukuran K. Nah, centroid itu dibagi jadi 2 titik, yaitu A1 sebagai X dan A2 sebagai Y. Nah, kemudian hasil centroid A1 dan A2 disimpan ke dalam array cen A. Nah, kemudian selanjutnya kita akan langsung hasil centroid A1 dan A2 itu disimpan ke dalam array cen A. Nah, setelah nilai centroidnya ditentukan, langkah selanjutnya itu adalah melakukan pengelompokan dengan jarak Euclidean, jumlah cluster, dan nilai centroid yang telah ditentukan tadi. Nah, itu langsung kita masuk ke tahap 2, yaitu menetapkan setiap variabel ke cluster terdekat dengan menghitung jaraknya ke setiap centroid. Nah, ini untuk algoritma dari tahap 2. Nah, bisa langsung kita run aja. Oh, ini seharusnya kita run juga dulu. Kita run dulu juga yang ini, biar yang fungsi-fungsi sebelumnya bisa, fungsi-fungsi setelahnya bisa diproses. Nah, ini untuk hasil dari algoritmanya. Jadi data itu telah berhasil tercluster dengan cluster yang berjumlah 3 dan 3 buah centroid. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan data yang telah tercluster ke data yang telah di-calling. Jadi saya mau jadi saya mau ngeprint mengoutputkan data dari data-data yang telah tercluster tadi. Itu ini ada 3 buah centroid. Nah, terus saya akan memasukkan data clustering tadi ke data yang telah di-calling. Nah, ini bisa dilihat kalau yang data clusternya sudah bertambah di tabel yang data yang telah di-calling tadi. Nah, terus karena tadi semua datanya, tipe datanya itu udah seragam, jadi di sini saya pengen membuat tipe data clustering ini juga menjadi seragam dengan nilainya, yaitu integer. Dan di sini saya mengubah data clustering jadi integer dan semua data atribut itu berubah menjadi all int atau all integer. Dan kemudian ketika sudah, saya masukkan ke dalam drive dengan file yang bernama kendaraan setelah clustering.
Dan sekarang bisa kita lihat apakah dia sudah atau apa dia berhasil untuk masuk ke drive atau tidak. Ya, jadi ini sudah berhasil, data clusteringnya udah masuk ke dalam data yang udah di scrolling tadi. Jadi data scrollingnya itu ada tipe, jadi kan ada 3. Jadi data untuk ini itu ada 0, 1 sama 2 untuk nama atributnya. Nama isi atributnya. Oke, tekan dulu. Nah, oke, jadi itu cukup segitu penjelasan dari saya mengenai unsupervised learning tahap 1 yaitu clustering. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan atau beberapa kesalahan yang terucap dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.